Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang di kelas matematika. Ibu akan menyampaikan materi hari ini, yaitu tentang Teorema Pitagoras. Simak materinya baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi Teorema Pitagoras ini adalah setelah mempelajari materi Teorema Pitagoras, peserta didik dapat 1. Menganalisis Teorema Pitagoras melalui alat peraga dengan teliti. 2. Memadukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui dengan teliti. Yang ketiga, membandingkan bilangan-bilangan triple Pitagoras dengan benar. Dan yang keempat adalah menyelesaikan berbagai masalah kontekstual yang berhubungan dengan Teorema Pitagoras dengan cepat. Adapun pokok pembahasan dari materi Teorema Pitagoras ini adalah 1. Menerapkan Teorema Pitagoras. 2. Menganalisis jenis segitiga. Dan yang ketiga, menganalisis triple Pitagoras. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Dalam teorinya, Pitagoras mengatakan jika sebuah segitiga memiliki sudut siku-siku dan setiap sisinya dibuat sebuah persegi, maka luas persegi terbesar sama dengan penjumlahan luas dua persegi lainnya. Lalu, siapa sih Pitagoras ini? Pitagoras adalah seorang ahli filsafat dan matematika yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Turki. Pitagoras juga disebut sebagai Bapak Bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting dalam bidang filsafat dan juga keagamaan. Faktanya, teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pitagoras. Diyakini bahwa orang-orang mengetahui hubungan khusus antara sisi dari segitiga siku-siku jauh sebelum Pitagoras. Namun, teorema ini dikreditkan kepada Pitagoras karena dialah yang pertama kali membuktikan teorema ini secara matematis. Lalu, apakah teorema Pitagoras bisa dibuktikan? Jawabannya, tentu saja bisa. Pitagoras menafsirkan teorema ini sebagai relasi antara luas persegi atau bujur sangkar yang terbentuk di setiap sisi-sisi segitiga siku-siku. Ini untuk perseginya ada 3 bentuk persegi. Sehingga dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah luas dari masing-masing persegi yang terbentuk dari sisi-sisi yang saling tegak lurus atau A kuadrat, dan B kuadrat sama dengan luas dari persegi yang terbentuk dari sisi miringnya atau C kuadrat. Jadi, rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu pembuktiannya. Kalau kita gambarkan ke dalam segitiga, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Dengan rumus
C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi terdapat 3 buah sisi segitiga siku-siku. Dengan sisi C adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku, atau sisi terpanjang atau juga disebut dengan hipotenusa. Kemudian, sisi A dan B merupakan sisi yang menempel pada sudut siku-siku. Ibu-ibu, apakah rumus Pitagoras selalu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat? Jawabannya, tidak selalu ya. Teorema Pitagoras hanya untuk segitiga siku-siku saja. Untuk itu, ibu akan memperkenalkan sebuah segitiga siku-siku dan mengajak adik-adik untuk memahami setiap komponen dari segitiga siku-siku tersebut. Ini untuk gambar segitiga siku-sikunya. Yang sebelah kiri terdapat sisi tegak atau kita singkat dengan ST. Kemudian untuk sisi bagian bawah yaitu sisi alas atau kita singkat dengan SA. Kemudian sisi terpanjang atau sisi hipotenusanya adalah sisi miring atau dapat kita singkat dengan SM. Adik-adik ingat ya, sisi miring ini atau SM berhadapan langsung dengan sudut siku-siku dari segitiga. Nah, jadi adik-adik ingat lagi komponennya. Ini untuk sisi alas atau SA. Kemudian bagian yang tegak yaitu sisi tegak atau ST. Dan bagian yang terpanjang atau garis yang terpanjang atau sisi yang terpanjang yaitu sisi miring atau SM. Nah, di mana sisi miring ini berhadapan langsung dengan sudut siku-siku dari segitiga siku-siku itu sendiri. Sekarang kita akan membandingkan segitiga ABC dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dengan segitiga yang telah kita uraikan tadi. Kita lihat di sini. Sisi A kalau di sini adalah sisi alas. Kemudian sisi B adalah sisi tegak dari segitiga atau ST. Kemudian sisi C atau sisi terpanjangnya adalah sisi miring dari segitiga. Ini kebetulan saja nama segitiganya segitiga ABC, sehingga rumusnya juga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Akan tetapi kalau secara umum rumus dari segitiga siku-siku ini atau rumus dari Pitagoras ini adalah SM atau sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat atau SA kuadrat ditambah dengan sisi tegak kuadrat atau ST kuadrat. Jadi sisi miring sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Untuk lebih memahami materinya lagi, kita lihat contoh soal berikut ini. Selidiki panjang sisi X pada segitiga siku-siku berikut. Nah, di sini terdapat segitiga siku-siku dengan X ini adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku ini atau sisi hipotenusanya. Karena X ini berhadapan langsung dengan sudut siku-siku dari segitiga siku-siku ini. Jawabannya, nah kita ingat kembali bahwa sisi miring
kuadrat itu sama dengan sisi alas kuadrat ditambah dengan sisi tegak kuadrat. Maka rumusnya adalah X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat. Sehingga X kuadrat sama dengan 12 kuadrat yaitu 144. Kemudian 16 kuadrat yaitu 256. Sehingga X kuadrat sama dengan 400. Akar dari 400 adalah 20. Jadi, panjang dari sisi X ini adalah 20. Mari kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu menentukan jenis segitiga dan triple Pitagoras. Terdapat 3 buah segitiga ABC pada papan tulis. Mari kita analisis segitiga-segitiga apakah ini. Untuk segitiga yang pertama, ini sudah jelas ya, ada sudut siku-sikunya. Yang berarti segitiga yang pertama ini adalah segitiga siku-siku. Dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian untuk segitiga yang kedua, kita lihat rumusnya adalah C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, karena C kuadrat ini kurang dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, maka segitiga yang kedua ini disebut segitiga lancip. Kemudian untuk segitiga yang ketiga, kita lihat rumusnya C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, karena C kuadratnya ini lebih dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, maka segitiga yang ketiga ini adalah segitiga tumpul. Jadi, kalau sama dengan adalah segitiga siku-siku, kalau kurang dari adalah segitiga lancip, dan kalau lebih dari adalah segitiga tumpul. Materi terakhir pada video kali ini yaitu triple Pitagoras. Triple Pitagoras adalah 3 bilangan yang dapat membentuk suatu segitiga siku-siku. Jika terdapat segitiga seperti pada papan tulis ini, maka untuk rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jika panjang dari A, B, C ini dapat membentuk segitiga siku-siku, maka ketiga bilangan tersebut merupakan triple Pitagoras. Untuk lebih memahaminya lagi, kita lihat contoh berikut ini. Apakah kelompok bilangan 3, 4, 5 merupakan triple Pitagoras? Nah, kita ingat kembali bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Maka, untuk menjawab soal ini, kita bandingkan dulu. Besar C kuadrat harus sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kalau hasilnya sama, berarti ketiga bilangan 3, 4, dan 5 ini adalah triple Pitagoras. Nah, kita bandingkan. C kan 5, maka C kuadrat sama dengan 5 kuadrat. C kuadrat sama dengan 25, jadi besar dari C kuadrat ini adalah 25. Nah, kita bandingkan dengan besar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kalau di sini kan A-nya 3, kita misalkan 3, kemudian B-nya 4. Maka A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Maka 9 ditambah 16 adalah 25.
Jadi terbukti ya, C kuadrat ini, besar C kuadrat sama dengan besar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa bilangan 3, 4, dan 5 adalah triple Pythagoras. Oke anak-anak, demikian pembahasan materi teorema Pythagoras. Untuk lebih memahami materinya, Ibu punya satu latihan soal. Coba kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing. Lalu kita akan bahas soal latihannya pada pertemuan selanjutnya di kelas. Ini dia soalnya. Rose akan mencetak kue berbentuk triple Pythagoras dari sekelompok stik es krim. Ia diberikan pilihan beberapa kotak berisi 3 jenis stik es krim dengan ukuran seperti pada tabel di bawah ini. Selidiki kotak mana yang paling tepat dipilih oleh Rose. Demikian pembahasan mengenai materi teorema Pythagoras. Semoga dapat dengan mudah dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.